Wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Suryani. Saya mengajar di SD Impres 2 Filosofi Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG Pilotin tahap 2 tahun 2024. Prodi Fakultas Pendidikan di LPTK Universitas Tadulako. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Suryani. Saya mengajar di SD Impres 2 Filosofi Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG Pilotin tahap 2 tahun 2024. Prodi Fakultas Pendidikan di LPTK Universitas Tadulako. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang non-muslim. Ya, pada hari ini kita akan belajar pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya, ketua kelas pimpin dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bermanfaat. Ya, oke, selanjutnya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua. Jadi ibu minta ke depannya ditingkatkan lagi kehadirannya ya. Ya, oke, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini kita awali dengan menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib. Ya, ibu yang pimpin ya, bisa pimpin. Ya, menyanyi mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, dengan kita menyanyikan lagu nasional tadi akan menambah rasa cinta kita terhadap negara Indonesia ya. Ya, hari ini kita belajar IPA dengan pelajarannya tentang melihat
juga akan belajar tentang cara kerja mata ya. Ya, TP-nya juga belajar hari ini bagian mata dan fungsinya dan cara kerja mata. Tahu mata kan? Ya, kalian tahu mata adalah ya indera penglihat. Cara kita untuk melihat di sekitar kita. Ya kalau kita semua punya mata kan? Ya, jadi kita bisa melihat apa saja yang ada di dalam ruangan ini. Ya, ada meja, pintu dan masih banyak yang lainnya. Itu indera penglihat. Siapa yang tahu ada berapa macam alat indera? Ada berapa? Ada yang tahu? 5 panca indera. Berarti panca itu adalah 5. Tahu kan kalau Pancasila berarti 5 sila. Kalau panca indera berarti ada 5 sila. Siapa yang tahu apa saja? Ya, kalau indera penglihatan berarti apa? Ya, mata. Terus kedua, mulut. Ada 5. Bukan mulut ya, tapi pengecap. Kalau pengecap kita menggunakan apa? Lidah. Ya, lidah. Terus lidah kita menggunakan telinga. Terus yang keempat adalah hidung. Ya, pintar. Hidung. Terus yang kelima, siapa yang tahu yang kelima apa? Itu kan sama dengan lidah. Sudah. Kalau kita merasakan untuk menggunakan meraba menggunakan serentangan jari kulit. Ya, jadi karena dalam suku tubuh kita itu terdapat kulit. Jadi yang terakhir adalah kulit. Tapi yang kita pelajari sekarang adalah tentang mata. Tahu lagunya tentang panca indera? Ada yang tahu? Oke, kita berdiri dulu. Kita akan nyanyi ya. Kepala. Berdiri dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi semuanya harus bergerak. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Kepala. Pundak, lutut, kaki. Ya, itu aja. Boleh duduk kembali ya. Itu lagu tentang panca indera. Ya, untuk lebih kalian memahami apa itu mata dan bagaimana cara kita melihat dan apa saja bagian-bagian dari mata, Ibu akan memperlihatkan video. Dan kalian perhatikan videonya ya. Nanti setelah kalian melihat video, kita akan memberikan tugas. Yang sangat penting adalah penglihatan yang sehat. Kita menggunakan mata untuk melihat benda-benda di sekeliling kita. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan membahas tentang bagian-bagian mata. Namun sebelumnya, Putri dijelaskan bahwa bentuk mata kita itu bulat seperti bola, di mana diameternya itu berukuran kurang lebih 2 cm. Mata kita terletak di dalam rongga tengkorak kita, anak-anak. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian-bagian mata. Yang pertama, Putri akan menjelaskan bagian-bagian mata dari yang paling luar, anak-anak. Oke, nah pada bagian ini itu kita sebut dengan alis mata.
di mana alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat anak-anak. Kemudian bagian berikutnya ini kita sebut dengan kelopak mata. Nah, kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing seperti debu, asap, dan lain sebagainya. Kemudian bagian ini kita sebut dengan rambut mata. Rambut mata itu ada pada bagian atas dan juga bawah anak-anak, di mana rambut mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari benda asing. Nah, pada mata terdapat kelenjar air mata dan juga otot mata anak-anak. Kira-kira fungsi dari kelenjar air mata dan otot mata itu apa ya? Oke, jadi fungsi dari air mata itu untuk membasahi kornea mata agar tidak kering anak-anak. Ternyata air mata itu ada fungsinya juga loh. Nah, selanjutnya fungsi otot mata yaitu untuk menggerakkan bola mata sehingga kita dapat melirik anak-anak. Nah, jadi otot mata ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, dan juga ke bawah. Nah, maka dari itu kalian bisa melihat atau melihat teman kalian yang ada di samping, ataupun kalian bisa melihat bintang yang ada di langit dan juga melihat ke bawah, yaitu melihat tanah. Karena dengan adanya otot mata ini. Nah, jadi itu bagian-bagian mata dari terluar. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian mata yang ada di dalamnya. Atau dalam hal ini kita akan membahas tentang bagian-bagian organ mata anak-anak. Nah, berikut ini Putri Ide sudah siapkan gambar dari organ mata. Organ ini memiliki nama serta fungsinya masing-masing anak-anak. Nah, mulai dari yang pertama yang Putri Ide tunjukkan ini namanya kornea mata. Di mana kornea mata ini merupakan selaput bening yang berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata, dan sifat dari kornea mata ini yaitu bening dan tidak terdapat pembuluh darah. Kemudian bagian yang kedua, bagian ini yang ditunjuk adalah iris. Iris juga sering disebut dengan selaput pelangi. Nah, iris ini merupakan selembar otot yang ada di belakang kornea, dan iris ini kaya akan pembuluh darah dan berfungsi untuk memberikan warna pada mata. Nah, maka kalian bisa perhatikan ada anak yang memiliki bola mata yang berwarna coklat, berwarna hitam, biru, dan lain sebagainya. Hal tersebut dipengaruhi oleh iris ternyata. Nah, coba kalian perhatikan warna bola mata kalian berwarna apa? Nah, perbedaan warna itu dipengaruhi oleh iris atau selaput pelangi. Kemudian bagian ini yang ditunjukkan ini adalah pupil. Pupil juga disebut dengan anak mata. Pupil merupakan celah bundar di tengah-tengah iris. Nah, jadi kalian perhatikan. Jadi celah bundar di tengah-tengah iris ini namanya pupil. Iris dan pupil itu bekerja sama untuk mengetuk banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata anak-anak. Nah, pada saat terang, maka otot iris ini mengeluh, sedangkan pupil mengecil. Kemudian pada saat redup atau pada saat cahaya redup, maka otot iris relaksasi, sedangkan pupil melebar. Seperti itu anak-anak. Kemudian bagian selanjutnya, bagian yang Putri ditunjukkan ini namanya lensa. Nah, lensa ini terletak di belakang anak mata atau pupil dan selaput pelangi atau irisan, di mana lensa ini berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Lensa memiliki kemampuan untuk mencembung dan juga memipihkan dan memfokuskan jatuhnya cahaya anak-anak. Kemudian selanjutnya bagian ini yang Putri ditunjuk adalah badan bening. Nah, badan bening ini terletak di belakang lensa, di mana fungsi dari badan bening ini adalah meneruskan cahaya. Berikutnya bagian yang Putri ditunjukkan ini adalah retina. Nah, retina juga sering kita sebut dengan selaput jalan. Fungsi dari retina yaitu sebagai layar untuk menangkap gambar yang dibawa oleh cahaya anak-anak. Kemudian bagian terakhir, bagian yang ini kita sebut dengan saraf mata. Nah, saraf mata ini berfungsi untuk
meneruskan rangsangan cahaya ke saraf pusat di otak sehingga kita dapat melihat. Nah, jadi itu bagian-bagian organ serta. Ya, perhatikan ya, tadi sudah melihat video kan? Dan dalam video tadi itu ada bagian-bagian mata. Jadi ada bagian mata bagian dalam dan bagian luar. Sudah perhatikan tadi videonya? Oke, Ibu akan tanyakan kalau bagian dalam itu apa saja? Ada apa saja? Ada kornea, ya, jadi ada banyak bagian mata ya. Nah, tadi sudah di video sudah disebutkan fungsi-fungsi dari mata. Nah, itu tadi baru bagian dalam. Kalau bagian luarnya apa saja? Siapa yang bisa sebutkan? Ya, Fatih. Lagi. Siapa yang bisa menambahkan? Hah? Ya, kelenjar air mata. Ada lagi? Kan tadi sudah disebutkan ada mata. Jadi bagian mata itu ada dua. Bagian mata dalam dan ada bagian mata luar. Tadi di video sudah disampaikan dan beserta fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita perhatikan video berikutnya. Perhatikan ya, yang bisa diperhatikan. Fungsinya anak-anak. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja mata sehingga kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, berikut ini akan Putri Dede jelaskan anak-anak. Bagaimana cara mata bekerja untuk melihat suatu benda? Nah, mata itu dapat bekerja ketika menerima cahaya anak-anak. Tanpa cahaya, mata tidak dapat menjalankan fungsinya. Oke, berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara kerja mata. Kalian perhatikan ya. Nah, di sini sudah ada organ mata. Pertama, ada sebuah benda atau objek yang akan kita lihat. Kemudian, cahaya dari objek tersebut akan memasuki mata melalui pupil anak-anak. Nah, kalian perhatikan ya, jadi cahaya yang dihasilkan oleh benda ini akan masuk ke mata melalui pupil. Kemudian selanjutnya, lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh tepat pada retina anak-anak. Nah, ini merupakan retina. Dan ini merupakan bayangan benda. Jadi bayangan benda itu jatuh tepat di retina. Lalu, ujung-ujung saraf yang ada di retina akan menyampaikan bayangan benda itu ke otak anak-anak. Nah, setelah diproses di otak, maka kita dapat melihat. Nah, jadi seperti itulah cara kerja mata sehingga Ya, dan itu adalah video dari cara kerja mata. Ada yang bisa menjelaskan ke depan bagaimana cara kerja mata? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu kasih lembar ketiga? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah paham. Oke, karena sudah paham, sebelum Ibu lanjut bagi LKPD kita akan breaking dulu supaya kita tidak jenuh. Oke, kita berdiri dulu. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sampai tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung.
Ya, bersama-sama dikerjakan bersama-sama. Kalau yang tidak jelas ditanyakan bagaimana cara kerjanya. Ya, satu kelompok kan ada terdiri dari berapa anak. Jadi yang lain kerja, jadi yang lain kerja, yang lain tidak. Makanya ibu bagi supaya semuanya bekerja. Ya. Ya. Ya, perhatikan di KPD ya. Itu ada gambar bagian-bagian mata. Jadi kalian tulis di situ nanti bagian mata apa saja. Setelah itu kalian tuliskan fungsi dari bagian tersebut. Kalau yang tidak jelas ditanyakan. Oke, sekarang kerja sama. Ditulis bukan nama masing-masing ya, tapi yang ditulis adalah nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya apa? Setelah itu kalian tulis anggota kelompoknya siapa saja. Ya, bisa di sampingnya atau di belakangnya. Ya. Kerja sama-sama dengan temannya. Ini kan bagi dengan temannya. Ini kan bagian dalam, ini bagian luar. Nanti kalau sudah selesai kita akan maju ke kelompok ya. Ya, nama kelompoknya. Berarti kalau nama kelompoknya berarti semua ditulis. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Ya, ini kan ada di sini ya. Ini nomor 1. Nomor 1 ini apa namanya? Ditulis alis. Bagian mata alis di bawah. Ini fungsinya untuk apa? Ya, tulisnya di situ. Ya, prosesnya berarti kalian sebutkan aja nomor 1 ini apa namanya? Nah, nomor 1 apa ini? Gimana? Arah panahnya. Jadi diperhatikan arah panahnya ya, jangan asal di sini nanti kalian ini mau apa bagian 1 kalian terus lagi bagian 5. Ya, nanti nama-nama saja tulis. Ya. Ya nomor 1 apa? Apa? Ya nomor tulis di sini, terus di sini fungsinya. Ini namanya ya. Hah? Bagaimana? Nomor 1 apa? Ada yang tidak jelas atau ada yang belum jelas? Tanyakan. Lihat arahnya kemana? Arahnya kemana? Kalau arahnya kemana berarti sudah itu. Ya. Ya. Ini apa ini? Nomor 4 di bagian bawahnya apa ini? Perhatikan arah panahnya ya. Sudah jelas semua? Ada yang mau ditanyakan lagi? Dikerjakan bersama-sama karena ini kerja kelompok. Ya, ada tutup di bawahnya yang penting tidak baca.
Ya, ada yang bertanya? Ya, kalau tidak cukup bisa di bawahnya. Kenapa? Ini apa ini kalau tadi ini? Sampai perhatikan dari videonya. Kalau ini apa? Ibu, ya. Mana tadi? Oke, kalau tidak paham belajar dulu. Ya, kita lihat kembali videonya ya. Apa ada yang tidak? Ini kenapa sama ibu ya? Ya. Sudah ada yang selesai? Nah, kalau belum sudah jelas, ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan kelompok 3? Ini yang itu tadi apa? Gambar mana? Gambar 3 kan ini gambarnya yang di bawah ini. Ini berarti
Nomor 4 apa? Tadi di video disampaikan fungsi dari kelompok. Nomor 5 apa? Sudah selesai? Perhatikan saja jawabannya ya. Tunjukkan tangannya kemana. Ya. Kita sama dilihat dari arah kanannya, dari nomornya, tapi dilihat dari arah kanannya itu ditunjukkan ke nomor berapa. Nomor 1. Kan bisa dilihat dari sini, dengan bagiannya, jangan dilihat dari arahnya, tapi dilihat dari arahnya. Arahnya itu ditunjukkan ke mana. Jangan dilihat dari gambarnya, dilihat arah. Sudah? Kenapa? Ya, kenapa? Sudah? Nanti diperiksa. Ada yang sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita akan maju setiap kelompok ya. Dan setiap kelompok tidak maju dibacakan semuanya, tapi
Ya, hanya mewakili satu saja. Satu lembar saja. Pilih yang mana yang mau ini belum selesai. Ya, dipilih satu, tapi kalau bisa jangan ada yang sama ya, setiap kelompok. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian mata yang ada di dalamnya. Dalam hal ini kita akan membahas tentang bagian-bagian organ untuk meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata, dan sifat dari kornea mata ini yaitu bening dan tidak terdapat pembuluh darah. Kemudian bagian yang kedua, bagian ini yang ditunjuk adalah iris. Iris juga sering disebut dengan selaput pelangi. Nah, iris ini merupakan selembar otot yang ada di belakang kornea, dan iris ini kaya akan pembuluh darah dan berfungsi untuk memberikan warna pada mata. Nah, maka kalian bisa perhatikan ada anak yang memiliki bola mata yang berwarna coklat, berwarna hitam, biru, dan lain sebagainya. Hal tersebut dipengaruhi oleh iris terbuka. Nah, coba kalian perhatikan warna bola mata kalian berwarna apa? Nah, perbedaan warna itu dipengaruhi oleh iris atau selaput pelangi. Kemudian bagian ini yang berdiri ditunjukkan ini adalah pupil. Pupil juga disebut dengan anak mata. Pupil merupakan celah bundar di tengah-tengah iris. Nah, jadi kalian perhatikan. Jadi celah bundar di tengah-tengah iris ini namanya pupil. Iris dan pupil itu bekerja sama untuk membentuk iris ini mengerut, sedangkan pupil mengecil. Hebat. Seperti itu anak-anak. Kemudian Oke, ada yang belum jelas lagi? Sudah bisa, ada yang maju? Kelompok yang bisa maju. Kalau tidak terdapat fungsinya, kalian sebutkan saja namanya ya. Kalian tentukan sendiri. Segera maju, ayo. Ini proses melihat. Oh, iya. Tadi itu sebutkan sih. Apa? Selesai. Itu kajiannya. Dengarkan, Bu. Ya, yang bagian kanannya. Sudah? Yang maju di sini siapa? Tuannya. Oke, kalau sudah siap, boleh maju. Jadi satu kelompok tidak dibacakan semuanya, tapi hanya satu bagian saja. Yang lain maju, yang lain menyelesaikan.
Sudah kenal ya? Ya. Ya. Proses melihat. 1. Objek mata. 2. Aqueous humor. 3. Lensa. 4. Retina. 5. Saraf optik. 6. Otak. Ya, itu tadi prosesnya mata. Kalau sudah sampai di otak, maka akan melihat suatu benda. Ya, berikutnya kelompok mana aja mau maju? Oke, kelompok 2. Maju kelompok 2. Ya, kelompok 2 akan maju menjelaskan tentang apa? Ya, mata bagian luar. Ya, mata bagian luar terdiri dari nomor 1 apa itu? Nomor 1, kita mulai dari nomor 1. Ya, kedua, yang lainnya perhatikan di LKD-nya ya. Suaranya dikeraskan. Otot mata untuk menggerakkan bola mata sehingga dapat bergerak menggerakkan kaki atas dan bawah. 4. Bagian depan. Bergerak pada bagian depan bawah tahun. 5. Bergerak di bagian dalam mata. 6. Bergerak di tengah bola. Ya, itu apa namanya yang terakhir? Ya, terakhir pupil. Ya, tadi mata bagian apa kelompok 2? Ya, mata bagian luar. Sekarang kelompok 1, ayo maju. Tengah. Ya, kelompok 1 akan membacakan mata bagian dalam. Yang lainnya perhatikan di LKD-nya tiap kelompok. Mata bagian dalam. Fungsi untuk mengumpulkan dan Disebutkan namanya dulu. Disebutkan namanya apa? Ya, yang keras. lensa mata untuk Berfungsi untuk cahaya agar bayangan benda jatuh di tempat yang sama. ya, yang kedua. Yang mata kornea. Fungsi untuk memfokuskan dan cahaya yang masuk ke kornea mata tidak berwarna. 3. Ya,
Ya, mana kelompok duanya? Ya, kelompok dua maju. Sudah semuanya ini? Oke. Kelompok satu. Ya, tadi kita bekerja secara kelompok. Sekarang kerja individu. Tahu individu? Kerja sendiri-sendiri. Berarti kerja sendiri-sendiri ya. Oke, itu akan bagikan soalnya. Kalau untuk kelompok kerja sendiri itu tidak perlu maju. Jangan lupa ditulis ya, nanti aku jelaskan. Ya, kerja dia membahas. Ya, kerjanya tidak perlu. Ya, oke, perhatikan. Ini kerjanya sendiri-sendiri ya, jadi tidak perlu menulis kelompok. Jadi yang kalian tulis adalah ya nama masing-masing. Ya, jangan dibaca perintahnya apa. Ya, dibaca itu apa? Ya, ada yang belum jelas? Sudah jelas? Ya. Boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan pulpen. Jangan lupa kalau masih ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Ya. Ya. Ya.
Sudah? Ya, nanti tunggu dikumpul sama teman-temannya. Oke, bagaimana yang lainnya? Ada yang tidak tahu caranya atau bagaimana? Aktif sudah? Oke, kalau sudah dikumpul berkelompok ya. Ya, dikumpul berkelompok, setelah itu bawa ke depan. Oke, kalau sudah kita kumpul saja hasil kerjanya. Oke, kalau dikumpul. Oke, pada punya hati. Ayo kita kumpul, jangan lupa diberi nama ya. Di atasnya, yang penting ada dikumpul satu kelompok.
sini. Jadi nanti kalian tulis di kertas yang ibu bagikan. Ditulis di bawahnya. Dalam pembelajaran tadi, yang bagian mana yang kamu suka? Ditulis di kumpul. Yang lupa ditulis namanya ya. Udah dikumpul semuanya nih? Udah oke. Kita dulu. Sudah semua? Mana yang belum? Sudah semua? Semuanya kita kembali ke kelompok masing-masing. Ditulis. Ya, kegiatan pembelajaran berikutnya adalah tentang pendengaran. Ingat ya, kita mendengar menggunakan telinga. Ya, pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini Ibu akan kita dengar mengatakan alhamdulillah dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.